212 peserta ikuti persidangan ke-46 Jemaat GPM Haria. Sebanyak 212 peserta dari 14 sektor pelayanan mengikuti persidangan ke-46 Jemaat GPM Haria. Persidangan ini dibuka secara resmi pada Minggu pagi dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Gedung Gereja Pembaharuan Wilayah Pelayanan Sektor Moria. Pembukaan persidangan ini diawali dengan ibadah Minggu yang dipimpin oleh FJ Hatu, Sekretaris Klasis GPM Pulau-Pulau Lease. Usai ibadah, ia secara resmi membuka persidangan ke-46 Jemaat GPM Haria, didampingi Ketua Majelis Jemaat GPM Haria, Stanley Hetaria, Ketua Panitia Daniel Pelamonia, serta unsur pimpinan Majelis Jemaat. Dalam khotbahnya yang diambil dari Mazmur 22 ayat 20 hingga ayat yang ke-25, Pendeta FJ Hatu menekankan pentingnya jemaat untuk terus berharap kepada Tuhan di tengah penderitaan dan tekanan hidup, serta tidak berhenti mencari kehendak Allah di dalam Yesus Kristus melalui doa yang tekun. Dalam sambutannya, Pendeta FJ Hatu menyampaikan bahwa persidangan ke-46 Jemaat GPM Haria merupakan momentum penting dan strategis dalam kehidupan bergereja. Persidangan jemaat menurutnya memiliki kewenangan untuk mengevaluasi program pelayanan 5 tahun, menetapkan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja jemaat tahun berjalan, serta merumuskan keputusan-keputusan penting secara holistik dan komprehensif guna menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menggelar sidang yang ke-46, sebuah event penting dan strategis dalam pengorganisasian gereja, sebab berdasarkan peraturan pokok tentang jemaat, persidangan jemaat berkewenangan mengevaluasi register jemaat sebagai penjabaran fitri 5 tahunan, menetapkan program pelayanan serta APBJ tahun berjalan, dan merumuskan keputusan-keputusan penting dalam hubungan dengan kehidupan umat secara holistik dan komprehensif untuk menjawab beragam permasalahan yang muncul di tengah-tengah hidup keumatan maupun kemasyarakat. Persidangan tersebut turut dihadiri oleh para kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di Negeri Haria, Kepala Puskesmas Negeri Haria, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, tim verifikasi Jemaat GPM Haria, serta sejumlah undangan lainnya. Ketua Panitia Persidangan Daniel Pelamonia dalam laporannya menyampaikan bahwa sejak dilantik pada 27 Maret lalu, panitia telah melakukan berbagai persiapan. Persidangan ini dijadwalkan berlangsung selama 1 hari dan didahului dengan pra-persidangan. Ia juga menegaskan bahwa persidangan kali ini diikuti oleh 212 peserta dari 14 sektor pelayanan dan menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Gedung Gereja Pembaharuan Jemaat GPM Haria. Kami dibentuk dari tahun 2025 di bulan Maret. Ya, kami bekerja selama 10 bulan. Dan memang juga memberikan kendala-kendala yang banyak. Dan kebetulan di dalam hal ada dukungan dari pengurus-pengurus saya yang ada di Ambon, maupun anak negeri yang ada di rantau. Hingga pada akhirnya semua proses di hari ini di tanggal 22 Februari 2026 ini bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Haria, Pendeta Stanley Hetaria, mengungkapkan rasa syukur atas pelayanan yang terus berjalan di jemaat. Ia menyebutkan jumlah jemaat GPM Haria saat ini mencapai 6.482 jiwa, terdiri dari 3.164 laki-laki dan 3.318 perempuan. Menurutnya, potensi jemaat cukup besar dengan latar belakang profesi yang beragam, mulai dari nelayan, petani, tukang, hingga aparatur sipil negara dan sarjana. Selain itu, akses infrastruktur di Negeri Haria terus mengalami peningkatan, termasuk akses jalan menuju pasar, rumah sakit, sekolah, internet, serta rencana pembangunan menara telekomunikasi dalam waktu dekat. Juga menjadi program unggulan gereja karena dengan jalan yang sudah terbuka maka otomatis pasar-pasar di dalam Haria maupun di luar Haria sudah dikelola oleh anak-anak petani dulu semakin akan membangun budidaya petani yang subur
lalu kemudian itu bisa berakses menuju hasil panen dari jemaat ini, umat, dan khususnya di wilayah sektor Mulia 1 dan 2. Persidangan ke-46 Jemaat GPM Haria mengusung tema Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju 1 abad GPM. Tema tersebut menurut Pendeta Hetaria menjadi pengingat bagi jemaat untuk bersama-sama menjawab tantangan termasuk persoalan revolusi mental melalui kerjasama antara pelayan dan seluruh warga jemaat. Ia menegaskan bahwa gereja tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak demi menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi jemaat dan masyarakat.